Ciri-cirinya apa? Gampang membenci orang, masya Allah. Ya, gampang curiga sama orang, gampang dendam, ya, kemudian gampang buruk sangka. Itu ciri yang sangat mendasar. Yang lebih mendasar lagi, hati yang sakit itu malas ibadah. Jadi kalau udah malas baca Quran, malas zikir, malas sholat, hati itu sakit, kena penyakit. Nah kalau sudah kena penyakit seperti ini, datang kepada Allah nanti di hari kiamat, maka aku nggak butuh kamu, kata Allah. Ya, di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita yang dulu dekat dengan kita nggak bisa menolong kita, nggak bisa. Harta kita yang banyak misalnya nggak bisa bermanfaat untuk kita. Hanya pertolongan Allah saja. Dan Allah nolong bagi hati-hati yang salim, sehat. Ya. Kalau hati yang sakit, apalagi sampai menjadi mati, qalbun mayyit, alhamdulillah, insya Allah yang di sini nggak ada yang hatinya mati. Karena kalau sudah hati mati itu kelakuannya seperti Fir'aun, ya, nggak ada bedanya dengan Fir'aun. Tapi insya Allah yang ada di sini, alhamdulillah, ya, tidak sampai pada tingkatan mati. Kalau sakit mungkin iya, ya, indikasi sakit iya. Ya kita bisa lihat dengan tanda-tandanya. Kalau sudah mulai malas ibadah, malas baca Quran, malas untuk berbuat kebaikan, itu tandanya sakit. Nah, kalau sakit ini mesti kita carikan obatnya. Seperti kita sakit fisik misalnya, ya, ada yang kena auzubillah min dzalik, ada yang kena jantung misalnya, ada yang kena penyakit kanker, kanker lah kalau bahasa Indonesia, ada yang kena penyakit diabetes. Diabetes itu apa? Gula. Ya. Ada yang kena penyakit hipertensi itu apa? Darah tinggi. Maka kita buru-buru tuh cari obatnya. Bolak-balik pergi ke rumah sakit untuk apa? Agar sembuh. Kenapa kita sibuk cari obatnya? Takut mati. Betul. Kita masih pengen hidup. Sama dengan hati kita nih, kalau sudah mulai malas ibadah, itu artinya sakit. Maka carikan obatnya. Obatnya apa? Obatnya nggak harus ke dokter, nggak harus bolak-balik ke dokter. Obatnya adalah baca Quran, seringkan zikir, terus zikir, istighfar banyak. Kalau kita boleh memberikan contoh nih, sebuah ilustrasi ya. Hati kita itu ibarat gelas, ya. Gelas itu kalau misalnya hati kita kotor, penyakitan, gelas itu isinya air keruh. Ya, bisa dipahami ilustrasinya Pak? Ya. Gelas itu isinya keruh. Kalau pengen bersih, kalaupun tidak sekaligus dituang air keruh itu diganti dengan air jernih, maka itu kan sulit Pak. Kalau hati ini kan nggak semudah membolak-balikkan tangan. Untuk merubah kebiasaan awalnya malas sholat, malas ibadah, untuk rajin sholat itu kan nggak mudah. Maka dibiasakan carikan obatnya. Obatnya apa? Baca Quran, kalaupun sedikit. Tadi kalau kita ibaratkan dengan gelas yang isinya air keruh, kalau tiap hari ditetesin air bening, netes gitu. Setiap hari netes sedikit demi sedikit. Maka lama-kelamaan gelas yang isinya air keruh itu menjadi air jernih, ya. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita udah sakit, tetesin ayat-ayat Quran ke dalam hati kita. Yang satu tetes, satu ayat masuk, zikir, banyakin zikir. Maka lama-kelamaan penyakit hati kita itu akan bersih. Dan kalau bersih hati kita itu, maka tandanya nih, kalau hati kita sudah sehat, sudah bersih, rajin ibadah, ya, sholat rajin, bangun subuh rajin, sholat tahajud rajin, masya Allah, baca Quran, sholawat, ya, menjaga silaturahmi dengan sesama, nggak mudah berantem. Kalau yang tua nggak mudah ngambekan. Apa ngambekan? Apa ya? Tapi paham kan? Iya. Paham kan? Hah? Apa sih? Ngambekan, ya. Nggak mudah ngamuan itu apa? Marah-marah ya. Ya.
Nah, itu perlu kita obati hati. Ya, kalau sudah mencapai tingkat atau sudah indikasi ada penyakitnya, ya, ada penyakitnya, misalnya indikasinya nih apa, tanda-tandanya udah mulai malas nih, yang biasanya sholat subuh nggak sholat subuh, yang biasanya zikir nggak zikir, yang biasa baca Quran nggak baca Quran, itu udah mulai ada tanda penyakit masuk, maka diobati terus. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus menjaga hati kita ini agar tidak terkena penyakit? Kenapa? Karena hati kita ini tempat tumbuhnya iman kita. Ini penting. Nah, karena hati ini tempat tumbuhnya iman.